Halo teman-teman, kemarin kan aku udah bikin alat kreatif impact terapi yaitu emoticon ya. Kali ini aku mau buat tabung yang diilustrasiin buat orang-orang yang susah manajemen waktu. Misalnya orang yang kecanduan game online atau yang sulit banget ngatur waktu. Nah, di sini alat-alatnya ini semuanya yang ada di rumah ya. Aku nggak beli sama sekali, pokoknya nyari apapun yang ada di rumah. Karena sebenarnya konseling impact terapi itu kita dituntut untuk sekreatif mungkin menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk bahannya ini sederhana aja. Yang pertama tentunya harus ada tabung, mau tabung, ember, toples atau apapun itu buat menampung semua yang ada di sini. Nah, kemudian buat isiannya itu ada 3 macam. Yang pertama aku ada snack yang agak besar ini. Nanti ini diilustrasiin sebagai prioritas utama. Dan kemudian ada jelly, ini harus lebih kecil, pokoknya mau apapun itu, mau snack yang lebih kecil dari ini juga gak apa-apa, pokoknya harus lebih kecil dari snack yang utama. Karena snack yang kedua ini diilustrasiin sebagai prioritas tapi tidak utama, jadi biasa-biasa aja. Dan yang ketiga aku ada permen ini. Nah, permen ini aku ilustrasiin sebagai prioritas yang mungkin biasa-biasa aja. Jadi ketiga snack ini tuh saling berurutan, mana yang utama, yang tidak utama, dan yang biasa-biasa aja. Nah, nanti ketika prakteknya konseli akan diminta untuk memasukkan semua barang-barang yang ada di sini masuk ke dalam toples ini, dan semuanya harus masuk. Nah, jika konseli bisa memasukkan semua bahan yang ada di sini ke dalam toples, berarti konseli sudah paham atau mengerti bagaimana cara untuk memanage waktunya. Nah, oke, sekarang kita coba aja ya ilustrasiin ketika konseling. Oke, Jelin, di sini Ibu punya beberapa bahan. Ibu pengen Jelin memasukkan semua barang-barang yang ada di sini ke dalam toples ini, boleh? Boleh, Bu. Ya, silakan sekarang Jelin masukkan ya ke dalam toplesnya. Sudah, Bu. Sudah? Apakah ini benar? Tadi sebelumnya Ibu sudah mencoba. Semuanya ini akan masuk ke dalam toples ini dan toplesnya seharusnya bisa ditutup. Tetapi ini nggak bisa ditutup. Gimana dong? Jalin mau nyoba sekali lagi? Diusahakan toples ini bisa menutup ya. Jadi ini sejajar dengan ujung toplesnya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita keluarkan dulu ya. Nah, sekarang silahkan Jalin masukkan lagi semuanya ke dalam toples ini. Baik, Bu. Sudah, Bu. Tuh, bagaimana?
Tadi kan gak muat, tapi sekarang muat. Kenapa ayo bisa gitu? Karena tadi Jelin cuma masukin aja sih Bu, nggak diperhitungkan dulu mana yang lebih dahulu dan mana yang enggak. Memangnya yang lebih dulu harusnya yang mana? Apakah permen, jelly, atau snack yang ada di dalamnya? Saya memasukkan snack terlebih dahulu Bu, karena kan snack itu besar. Kemudian di situ kan ada rongga-rongganya yang kecil. Nah, jadi yang kecilnya itu saya masukkan permen terlebih dahulu, biar ruang-ruang yang kecilnya itu enggak kosong Bu. Terus sisanya saya masukkan aja. Tuh, ini Jelin. Ini tuh berkaitan dengan apa yang sedang kamu alami sekarang. Kamu kan susah ya ngatur waktunya, membagi waktu antara ekskul atau dengan les gitu. Nah, ini tuh bisa dijadiin ilustrasi atau media pembelajaran kamu nanti. Jadi snack yang tadi itu misalnya diibaratkan, mana sih kegiatan yang lebih kamu prioritaskan terlebih dahulu? Apakah itu les atau itu hanya hobi atau apa? Nah, jadi sebelum kamu melakukan mana yang lebih dulu, kamu harus memikirkan prioritas utama mana yang harus kamu dahulukan. Nah, sama halnya ketika tadi kamu mengisi toples ini. Sebelumnya kan kamu tidak memikirkan mana yang harus kamu masukkan terlebih dahulu, dan akhirnya ini tuh menumpuk ya sampai sini, jadi tidak bisa ditutup. Nah, ketika kamu sudah memperhitungkan atau memikirkan terlebih dahulu mana yang harus kamu masukkan, nah pada akhirnya toples ini bisa terisi penuh dan tidak melebihi batas, bahkan bisa ditutup, tidak seperti yang pertama gitu. Apakah kamu paham? Iya Bu, paham. Berarti selanjutnya saya harus memikirkan terlebih dahulu ya Bu, mana yang harus saya lakukan pertama dan mana yang harus saya lakukan nanti yang bisa dinantikan. Ya, begitu. Oke, nah teman-teman, jadi tabung ini tuh bisa diilustrasikan sebagai manajemen waktu. Cocok banget buat klien yang sulit untuk ngatur waktu, baik itu dengan sulit memprioritaskan hal utama, ataupun bisa contohnya klien yang mempunyai kecanduan itu, misalnya kecanduan game. Kan biasanya orang yang mempunyai kecanduan, baik itu game ataupun apapun itu yang sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau kegiatan yang dilakukan secara berlebihan. Nah, mereka cocok banget nih menggunakan media konseling tabung waktu ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. See you di video selanjutnya.